Assalamualaikum. Anak-anak, gimana kabarnya? Semoga anak-anak sehat dan tetap semangat. Oke, anak-anak yang belum menyelesaikan tugas menggambar peta, Ibu Guru tunggu ya. Silakan kirim email. Itu akan digunakan untuk nilai keterampilan nanti di rapot anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Nah, Indonesia itu termasuk penduduknya terbanyak. Karena nomor 4, berarti kita masuk 5 besar. Banyak ya jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jadi jumlah penduduk yang paling banyak itu ada di Cina, kemudian India, Amerika Serikat, Indonesia, dan Pakistan. Cukup banyak. Nah, sebenarnya menguntungkan tidak sih kalau jumlah penduduknya itu banyak? Jumlah penduduk banyak di suatu negara itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Kok bisa? Bisa dong. Nah, kalau jumlah penduduknya banyak tetapi tidak memiliki kualitas, itu merugikan untuk negara. Tetapi kalau jumlah penduduknya banyak dan kualitasnya juga baik, itu akan menguntungkan bagi suatu negara. Lalu apa sih ukuran kualitas penduduk itu? Ada 3, yaitu ada pendidikan, ada kesehatan, ada kesejahteraan. Jadi penduduk dikatakan memiliki kualitas itu dapat dilihat dari 3 hal tadi ya. Pendidikannya, kemudian kesehatannya, kesejahteraan. Ini menjadikan ukuran bahwa suatu negara itu memiliki kualitas penduduk yang baik. Nah, persebaran penduduk yang ada di Indonesia itu tidak merata. Paling banyak di mana? Di Jawa. Kenapa? Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada sejarah. Sejarah dahulu waktu kita dijajah itu mayoritas berada di Pulau Jawa, sehingga penduduk sudah berada di sana sejak zaman penjajahan seperti itu. Jadi penduduk paling banyak itu di Pulau Jawa. Kemudian jenis tanah ini yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kemudian pusat pemerintahan biasanya ini mempengaruhi sarana prasarana. Jadi kalau di Jakarta itu kan sarana prasarananya banyak, jadi sehingga orang itu nyaman berada di sana, makanya banyak orang berbondong-bondong pergi ke Jakarta. Kemudian lapangan pekerjaan, bagaimana suatu wilayah itu mampu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, itu juga akan mempengaruhi masyarakat untuk pergi ke wilayah tersebut. Nah, penduduk itu ternyata anak-anak bisa dikelompokkan menurut jenis kelamin, bisa juga dikelompokkan menurut pendidikan. Nah, apa sih itu namanya? Itu namanya adalah komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk itu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan bisa usianya, bisa jenis kelaminnya, bisa mata pencahariannya, bisa agamanya, pendidikan, tempat tinggal maupun pekerjaan. Jadi, pengelompokan ini tergantung penggunaan dari suatu wilayah atau negara. Jadi bisa dikelompokkan menurut berbagai hal tadi. Nah, ini adalah macam-macam komposisi penduduk. Kalau karakteristik sosial berarti itu pengelompokan penduduk menurut jenis pendidikan dan pernikahan. Kalau karakteristik ekonomi ini biasanya di jenis pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Kalau karakteristik geografis itu pengelompokan desa dan kota. Kalau pengelompokan demografi itu berdasarkan umur dan jenis kelamin. Seperti itu ya anak-anak. Jadi ada 4 karakteristik komposisi penduduk. Nah, di sini anak-anak lihat kurvanya, ini biasanya sering muncul di soal. Ini namanya adalah piramida penduduk muda. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Jadi terus meningkat jumlah penduduknya. Karena apa? Usia 0 sampai 19 di piramida ini jumlah penduduk yang paling banyak. Nah, yang 64 ke atas
atau lansia itu jumlahnya sangat sedikit, makanya dinamakan penduduk muda. Nah, yang kedua ada piramida penduduk tua. Ini kebalikannya dari yang tadi ya. Ciri-cirinya adalah angka pertumbuhan penduduknya rendah. Kemudian di usia 0 sampai 19 dan 64 tahun itu sedikit. Nah, yang paling banyak usia berapa? 20 sampai 64 di piramida penduduk tua ini usia paling banyak di usia itu. 20 sampai 64 tahun. Diingat-ingat ya. Kemudian yang ketiga ini adalah stasioner atau piramida penduduk stasioner. Ciri-cirinya jumlah penduduknya tetap. Kalau anak-anak perhatikan, ya kan, hampir sama antara atas dan bawah. Kemudian penduduk usia 0 sampai 19 tahun dan 19 sampai 64 tahun itu jumlahnya relatif seimbang atau sama. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu pertumbuhan penduduk itu apa? Ya, yang terus meningkat ya. Jadi pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan antara kekuatan menambah dan kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Menambah itu berarti bisa dari melahirkan, kalau mengurangi yaitu dilihat dari kematian. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada 3, anak-anak. Ingat-ingat faktornya ada 3, ada kematian, ada kelahiran, ada migrasi. Migrasi itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk tadi ada 3 ya. Ada kelahiran, kematian, migrasi. Nah, di sini ada dikelompokkan 2, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Apa saja faktor alaminya? Yaitu ada kelahiran, ada kematian. Berarti ini faktor alami pertumbuhan penduduk. Sedangkan faktor non-alaminya adalah migrasi. Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Oke, ini ada beberapa faktor yang mendorong kelahiran. Yang pertama, menikah di usia muda. Kalau menikah di usia muda berarti banyak waktu untuk bisa memproduksi atau melahirkan anak. Maka ini menjadi faktor pendorong kelahiran. Kemudian yang kedua ada banyak anak, banyak rezeki. Nah, itu ya slogan ya biasanya orang-orang yang ada di Jawa. Atau banyak anak itu dapat membantu pekerjaan orang tua. Jadi frame-frame seperti ini akan mendorong kelahiran. Kemudian yang ketiga adalah perasaan tersiksa kalau nggak punya anak. Jadi kalau orang sudah menikah kemudian tidak punya anak itu ada rasa gelisah. Jadi pengennya kalau udah nikah juga punya anak seperti itu. Nah, ini ada beberapa faktor yang menghambat kelahiran. Yang pertama adalah KB. Anak-anak ingat program pemerintah KB itu berapa anak? Ya, 2 anak cukup. Nah, ini menghambat kelahiran. Karena kalau udah 2 ya sudah, berarti tidak nambah lagi. Yang kedua adalah banyak wanita bekerja. Kenapa wanita bekerja itu menghambat kelahiran? Karena kalau wanita bekerja itu dia akan disibukkan oleh kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga jarang terfikirkan untuk bisa menambah anak. Kalau anak-anak tahu bahwa di Jepang itu sampai ada program kalau misalnya punya anak itu dapat beasiswa 2,6 juta per tahun. Karena apa? Di Jepang itu penduduknya kurang, jadi malah pemerintahnya ini mendorong kelahiran atau menginginkan masyarakat ini memiliki anak yang banyak seperti itu. Yang ketiga adalah kesadaran terhadap penundaan usia menikah. Jadi kalau memang usianya belum waktunya menikah, dia tidak menikah atau menunda. Nah, ini berarti juga menunda kelahiran seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang menghambat kematian.
Ada 3. Yang pertama adalah fasilitas yang lengkap. Maksudnya apa? Fasilitas itu entah itu fasilitas dari pemerintah, misalnya kalau ada yang sakit di rumah sakit ada obatnya, ada alatnya, nah itu bisa menghambat kematian. Kemudian yang kedua adalah masyarakat sadar akan hidup sehat. Jadi masyarakat itu sadar akan hidup sehat, sering olahraga, kemudian menjaga makanan. Nah, ini akan menghambat kematian. Yang ketiga adalah negara dalam keadaan aman dan damai. Maksudnya apa? Tidak terjadi perang atau pertikaian. Jadi ini bisa menghambat kematian. Coba kalau ada perang atau pertikaian seperti di Suriah. Nah, itu akan mempercepat kematian, angka kematian. Nah, ini ada beberapa faktor yang mendorong kematian. Yang pertama adalah fasilitas yang belum memadai. Jadi ketika ada orang sakit, tapi nggak ada obatnya, alatnya kurang. Nah, ini menjadikan pendorong kematian. Kemudian yang kedua, lingkungan yang tidak sehat atau jorok. Jadi anak-anak jaga kebersihan ya, supaya dapat menghambat kematian. Yang ketiga adalah kecelakaan atau bencana alam. Ini juga mendorong kematian karena kalau bencana alam biasanya tingkat kematiannya akan lebih banyak. Seperti itu ya. Nah, ini apa sih akibatnya kalau pertumbuhan penduduknya itu cepat seperti itu? Pertumbuhan penduduk itu berarti jumlah penduduknya itu bertambah lebih cepat. Kan anak masih konsentrasi, tidak konsentrasi pada mbaknya yang sedang berputar-putar ada di samping kita. Oke, yang pertama adalah akibatnya adalah penduduk usia muda yang cepat itu akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Jadi kalau yang muda ini lebih banyak daripada yang tua, jadi yang menanggung beban itu adalah yang tua kan, jadinya akan banyak pengangguran. Yang kedua adalah persebaran penduduk tidak merata. Ya, yang ketiga menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang keempat, adanya kemiskinan di perkampungan kumuh karena kurangnya tempat untuk bermukim. Jadi tanah itu kan tidak bisa bertambah, sedangkan penduduk bertambah. Nah, kalau pertumbuhan penduduknya ini sangat cepat, orang hidup itu kan butuh tempat tinggal. Nah, ini menjadikan beberapa kota yang ada di Indonesia ini menjadi perkampungan kumuh itu tadi. Oke, bisa dicermati. Nah, kita akan beralih pada suku bangsa. Anak-anak suku bangsanya apa? Kalau saya suku bangsanya Jawa, insya Allah. Nah, suku bangsa itu merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya sehingga menjadi identitas seperti itu. Jadi suku bangsa itu karena dia punya budaya tertentu sehingga menjadi identitas. Misalnya Jawa, ada bahasa Jawa ya. Nah, itu identitas suku tersebut atau budaya dari suku itu. Nah, ini beberapa ciri-ciri suku bangsa. Suku bangsa itu memiliki kesamaan kebudayaan, kemudian memiliki kesamaan adat istiadat, memiliki kesamaan bahasa, memiliki kesamaan nenek moyang. Nah, itu dikatakan dia suku bangsanya satu, memiliki kesamaan 4 hal ini ya, kebudayaan, adat istiadat, bahasanya sama, nenek moyangnya atau sejarahnya itu juga sama. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lainnya? Anak-anak ngerasa nggak suku bangsanya berbeda dengan suku bangsa temannya? Nah, ini yang membedakan, yaitu adat istiadat, sistem kekerabatan, kemudian kesenian, karena kesenian itu di setiap daerah berbeda-beda atau punya ciri khas tertentu. Kemudian ada bahasa daerah. Di Indonesia ini bahasa daerahnya sangat banyak karena kita memiliki 34 provinsi yang bahasa daerahnya berbeda-beda.
beda. Kemudian ada tempat asal. Ini yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kebudayaan daerah satu dengan daerah lainnya, kebudayaannya ini bisa dilihat dari pakaian adatnya. Pakaian adat Jawa, Sumatera, Kalimantan itu namanya kebudayaan daerah. Kemudian lagu daerah. Lagu daerah ini kan beda-beda ya. Setiap daerah punya lagu identitas masing-masing. Kemudian rumah adat, kemudian ada tarian, ada upacara adat. Itu juga berbeda-beda. Ini menjadikan kebudayaan yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Jadi kalau anak-anak mau membedakan kebudayaan satu daerah dengan daerah yang lain, anak-anak bisa lihat dari pakaian adatnya, lagu adatnya, rumah adatnya, upacara adatnya, bisa juga dilihat dari tariannya. Oke anak-anak, sekian masih konsentrasi, tapi alhamdulillah materi hari ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.